kasus kekerasan seksual terhadap RA atau terhadap Amel terkuak setelah praktek kekerasan itu terjadi selama kurun waktu hampir 2 tahun. Ini terkuak karena Amel sudah akhirnya memutuskan mengambil sikap untuk melawan, membuka cerita ini, dan memang ini sebenarnya tidak gampang dan tidak mudah buat korban kekerasan seksual ya untuk mau bicara, mau membuka masalah ini gitu. Apalagi ini terjadi di wilayah atau di lingkungan kerja di mana Amel bekerja, yaitu di Dewan Pengawas BPJS. SAB, atasan langsung Amel yang menjadi pelaku kekerasan seksual, adalah orang yang diangkat dan menurut undang-undang harusnya diberhentikan juga oleh Presiden. Maka Amel sudah melapor ke Presiden lewat Sekretariat Negara. Selain dari itu, Amel juga sudah membuat laporan resmi ke Dewan Jaminan Sosial Nasional, satu dewan yang memang ditunjuk oleh undang-undang untuk mengawasi semua praktek dan kebijakan dari Badan BPJS. Nah, Amel melapor ke sana dan singkatnya saya bisa bilang ada kewenangan DJSN untuk membuat sebuah panel seperti persidangan tetapi sifatnya internal. Ternyata SAB mengajukan pengunduran diri. SAB mengajukan pengunduran diri dan di dalam surat pengunduran dirinya menyatakan bahwa seperti diganggu oleh seorang karyawannya namanya Rizky Amelia. Yang sebetulnya dalam posisi kami melihat justru Rizky Amelia adalah korbannya. Surat Amel ke Seknek dan yang ditujukan ke Presiden tidak digubris, tapi justru Presiden ya menjawab mentah-mentah permintaan SAB untuk mengundurkan diri dengan Kepres ini. Dan Kepresnya keluar dan tidak sedikit pun Kepres itu memperhatikan laporan dari Rizky Amelia. Tidak ada sedikit pun. Yang kedua yang kami sesalkan, Kepres tersebut, Kepres 12 tahun 2019 ini, yang baru keluar 1 minggu lebih yang lalu, setelah diselidiki ternyata di dalam Seknek tidak ada korespondensi dengan laporan yang dibuat oleh Amel atau Rizky Amelia. Jadi Rizky Amelia membuat laporan ke Seknek tidak digubris, tidak tahu juntrungannya, tetapi justru suratnya SAB untuk meminta pengunduran diri malah dijawab oleh Presiden lewat Kepres ini. Gitu. Kami menyayangkan, kenapa? Karena seharusnya dilihat satu kesatuan. Seharusnya Presiden atau Seknek, kantor Presiden, itu tidak susah untuk memadukan, melihat ini secara lebih utuh ada apa yang terjadi. Nah, jadi di situ poin persoalan yang kami sangat sayangkan hingga keluarnya Kepres ini. Harusnya Kepres itu melihat lebih jauh tentang apa dan prosesnya bagaimana. Misalnya laporan ke polisi itu seperti apa. Lalu sudah sejauh mana laporan tersebut. Lalu ada proses di Komnas Perempuan yang juga harusnya pertimbangannya diperhatikan. Juga laporan Amel ke DJSN dan juga kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani karena SAB ini tercatat sebagai pegawai negeri di kantor Kementerian Keuangan ya. Yang kedua yang jadi masalah selain Kepres atau produk kebijakan dari Presiden, yang jadi masalah adalah juga soal DJSN-nya sendiri. Di dalam DJSN-nya sendiri itu terlihat betul bahwa ada, kami bisa katakan, upaya yang secara sengaja memperlambat penanganan kasus terhadap Amel. Karena kalau diselidiki dari susunan waktu dan tanggal-tanggal terlihat dengan jelas bahwa laporan Amel dibuat atau dianggap tidak sempurna sehingga perlu diperbaiki. Tapi ketika sudah diperbaiki, pihak DJSN diminta keterangannya oleh Seknek, justru mengendorse, memberikan rekomendasi dan seolah-olah tidak ada masalah atau tidak pernah ada laporan dari Amel. Dan oleh karenanya mungkin ini juga Seknek akhirnya meneruskan surat untuk membuat Kepres tersebut. Tapi kami juga tidak tahu apa yang terjadi sampai hari ini. Nah, sampai di situ kami bisa mengatakan bahwa ini semacam ada
skandal yang serius di dalam DJSN yang menunjukkan integritas mereka buruk, profesionalisme mereka sangat jelek sekali. Ketika ada orang yang jadi korban dari satu peristiwa yang sangat serius, yang ada dalam lingkungan yang harusnya diawasi oleh mereka, justru dipermainkan dan dianggap laporannya tidak sempurna, lalu mereka membuat satu kebijakan atau surat yang mendukung SAB untuk mengundurkan diri, dan itu artinya mengundurkan diri secara terhormat tanpa memperhatikan masalah yang sebetulnya yang dilakukan oleh si SAB itu, atau kita bisa bilang sebagai pelaku. Perhatian publik tidak direspon dengan penuh tanggung jawab, baik oleh Dewan Pengawas, baik oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional, maupun oleh Presiden. Dan seolah-olah ingin mempercepat saja supaya SAB dikeluarkan dari Dewan Pengawas, lalu Amel laporannya dianggap tidak penting dan akan digugurkan. Hingga hari ini kami belum dapat informasi atau laporan apapun dari Dewan Jaminan Sosial Nasional. Apa produknya? Amel sudah diperiksa, ibunya sudah dipanggil, saksi-saksi lain sudah dipanggil, SAB sudah dipanggil, tapi kenapa laporannya nggak keluar? Yang keluar justru Kepres yang memberhentikan SAB, dan seolah-olah SAB ini tidak ada salahnya sedikit pun dalam kasus Amel. Padahal di surat pengunduran SAB, informasi yang kami dapat jelas SAB sendiri mengakui bahwa dia mengajukan pengunduran diri karena menganggap ada orang yang mengganggu dia. Dan alasan itu sebetulnya bukan alasan yang kita bisa bilang bahasanya korum. Kira-kira mestinya kan Presiden mempertanyakan kenapa orang mau ngundurin diri. Kenapa mau mengundurkan diri hanya gara-gara ada satu orang. Siapa orang tersebut? Harusnya dicari tahu. Tapi ini tidak dilakukan dengan cermat dan keluarlah Kepres ini. Saya yakin Presiden mungkin tidak paham masalah ini. Tetapi orang-orang di sekitar Presiden saya menganggap mereka tahu dan memang mereka sengaja dan sadar membuat skandal hukum ini. Menurut saya ini skandal hukum. Ini Kepres. Kepres itu produk hukum yang sah, yang ada dasar hukumnya seorang presiden mengeluarkan Kepres. Tapi kalau Kepres bisa dikeluarkan hanya gara-gara pertimbangan bisik-bisik dan hanya untuk kepentingan seseorang, padahal ada motif kejahatan yang besar, menurut saya ada pencederaan terhadap kewenangan presiden. Dan ini harus dituntaskan. Dan oleh karenanya Kepres ini, kami nanti dalam waktu dekat akan meminta supaya Kepres ini dibatalkan. Ketika saya melaporkan kepada Ketua Dewan Pengawas, saya berharap akan ada upaya-upaya yang adil. Dalam arti, mereka menginvestigasi laporan saya, mereka juga yang melaporkan atau membentuk Dewan Etik, tapi ini mereka tidak melakukannya. Sejak 30 November dan sejak 28 November dan 30 November itu sudah 2 dewas saya mengadu. Lalu keputusannya adalah skorsing tanggal 30. Setelah itu PHK. Saya kira saya waktu itu dipanggil untuk konseling, untuk kenapa seperti ini, kenapa ya seperti itulah yang seharusnya dilakukan oleh Dewan Pengawas. Dan lalu saya sama sekali tidak tahu kalau saya sendiri pun yang harus melaporkan kepada DJSN, dan saya sendiri yang bersurat dalam susah payah, dalam kesakitan saya waktu saya di rumah sakit, saya tulis 2 surat kepada Presiden dan DJSN. Itu saya lakukan. Yang seharusnya laporan itu ditulis oleh Dewan Pengawas, karena mereka menghadapi laporan itu dan mereka harusnya menulis surat kepada DJSN dan kepada Presiden, bukan saya. Tapi tidak apa-apa, saya tetap menulis dengan harapan memang Dewan Jaminan Sosial Nasional yang berhak mengeluarkan wewenang salah atau tidaknya tercela atau terpujinya perbuatan Dewan Pengawas yang bernama SAB itu. Surat saya kirim tanggal 6 Desember, seperti tadi Pak Haris jelaskan, saya tidak mengerti mengapa surat saya dikembalikan, sementara ketua tim panel sudah dibentuk tanggal 16 Desember. Yang seharusnya menurut undang-undang
itu setelah tanggal 16 Desember harusnya langsung mereka mengadakan sidang. Tapi sidang panel baru diadakan itu tanggal 11 Januari. 11 Januari 2019. Saya dipanggil untuk pertama kali sidang. Padahal saya baca rilis press conference-nya DJSN kemarin, mereka menyatakan dengan jelas-jelas, bersurat mereka kepada Pak Presiden juga di tanggal 31 Desember untuk mengajukan surat pengunduran diri SAB. Yang padahal di tanggal 31 Desember itu juga surat pengaduan saya baru terdaftar terregistrasi dengan nomor DJSN. Saya tidak mengerti mengapa mereka sementara membentuk tim panel dan sementara juga mengajukan pengunduran diri Pak SAB. Kenapa saya menuntut sekali hasil laporan DJSN? Saya lelah. Saya ingin nama baik saya terpulihkan. Karena seharusnya DJSN telah membentuk sidang, mereka menemukan beberapa tidak etisnya percakapan-percakapan atau bukti-bukti yang lain yang saya serahkan kepada tim panel dan ketua sidang DJSN. Saya butuh laporan itu agar saya bisa melanjutkan hidup saya. Saya bisa membuktikan kepada orang-orang yang terus-menerus mempertanyakan mengapa baru lapor, mengapa sudah 4 kali baru lapor. Saya butuh itu. Karena apakah mereka ingin saya tetap bekerja, saya diam? Saya ingin menghentikan eksploitasi seks terhadap saya. Saya ingin bekerja dengan otak saya. Saya hanya menuntut hak saya sebagai pekerja wanita, pekerja perempuan, agar memang saya bekerja sesuai dengan otak saya, bukan sesuai dengan tubuh atau seksnya. Saya rasa kalau memang ini resign atau apa yang seperti saya sudah baca perundungan selama ini, kenapa saya tidak resign? Mana pacar saya? Loh, apa maksudnya dengan seperti itu? Apa kalau saya resign terus saya bergantung hidup dengan pacar saya? Saya tidak pernah minta uang sepeser pun kepada pacar saya maupun orang tua saya. Saya ingin bangga, saya ingin bisa survive dengan kemandirian saya. Bahkan saya ingin membanggakan kedua orang tua saya karena saya bekerja di lembaga pemerintah yang terhormat, BPJS Ketenagakerjaan. Saya butuh banget surat keputusan DJSN itu untuk saya melanjutkan hidup saya, agar saya tidak dicap cewek tidak benar. Saya tidak menyangka reaksi publik yang selama ini saya kira sangat pro. Tetapi karena saya mengaktifkan akun Facebook saya lagi, saya baru tahu ternyata memang tidak semua persepsi stigma masyarakat itu baik terhadap perempuan korban pemerkosaan. Karena tetap di mata mereka, saya yang bersalah. Apalagi itu diucapkan oleh mungkin teman-teman terdekat saya selama ini, di kantor, di rumah, dimanapun. Saya butuh surat itu agar ini jadi pemenangan untuk kaum perempuan. Kemenangan bahwa memang sulit untuk mengungkapkan, tapi sampai kapan? Sampai kapan kita berdiam dan sampai kapan tubuh kita yang padahal kita bukan penjajah seks harus saya demi. Ya, mungkin cukup dulu ya. Nanti bisa kita ngobrol pelan-pelan barangkali. Amel masih ada yang mau disampaikan? Ya, intinya saya berharap keputusan DJSN bisa memulihkan kondisi psikis saya atas perundungan-perundungan ini yang saya tak kira. Saya kira selama ini masyarakat Indonesia sangat friendly, sangat bersahabat, dan sangat ramah tamah terhadap perempuan yang korban pemerkosaan. Saya butuh surat DJSN agar masyarakat bisa juga paham, bukan sekedar masalah seks, tapi ada psikis, psikologis, relasi kuasa, dominasi yang saya alami selama 2 tahun ini. Terima kasih. Bagaimana eksploitasi terjadi karena semua pihak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang layak diterima. Dan orang menghindari konflik. Amel ini adalah jadi kayak duri dalam daging karena tiba-tiba aja ada seseorang yang berani melawan.
Dan itu merusak semua kemapanan yang ada, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Sebetulnya bentuk-bentuk pelecehan seksual seperti apa yang digambarkan oleh Amel dalam bentuk yang lebih sederhana, tidak se ekstrim Amel tentu saja, itu kan banyak terjadi. Tapi itu orang biarkan terus terjadi karena orang merasa memang ya seharusnya begitu. Memang laki-laki semacam itu, memang perempuan seharusnya ya terima aja lah. Ya. Tapi ketika ini menjadi konflik, semua orang merasa bahwa mereka terganggu dengan konflik tersebut. Tapi alih-alih berusaha membenarkan, memperbaiki situasi, mereka bahkan menyalahkan orang yang berani menggugat itu. Karena kalau gugatan ini benar, artinya memang banyak hal yang harus diubah. Termasuk perilaku para pimpinan, pejabat, kaum pria, macam-macam. Itu kan terjadi bukan hanya di tempat kerja ya Mel ya. Ini juga antara sutradara dengan artis seperti yang terjadi di Amerika dengan Me Too movement itu. Antara guru dengan muridnya, dosen dengan mahasiswanya, anggota DPR dengan asistennya barangkali Mel. Orang-orang yang sekarang lagi menggodok RUU PKS itu. Ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Nah, cara mereka untuk mengatasi ketidaknyamanan tersebut adalah justru dengan menyalahkan orang yang berani menggugat sistem yang sudah sedemikian berlangsung. Bukan pelaku nih, orang-orang yang menghujat Amel ini barangkali juga tidak pernah terlibat dalam upaya-upaya seksual harassment. Tapi bayangkan argumen mereka ketika dalam 2 tahun terjadi 4 kali kekerasan seksual. Yang mereka salahkan adalah kenapa Amel membiarkan itu terjadi 4 kali. Bukan mengatakan bagaimana mungkin seorang atasan bisa melakukan itu sampai 4 kali. Yang disalahkan adalah orang yang menjadi korban dan diam selama 4 kali. Sehingga menimbulkan 4 kali itu. Ya, kenapa 2 tahun, kenapa terima tambahan uang dan seterusnya. Kenapa tidak resign? As if seolah-olah resign itu adalah sesuatu yang menyelesaikan masalah. Jadi bukannya mendukung ada orang yang seberani Amel untuk melawan, yang terjadi adalah justru seperti ingin mengatakan Amel berhenti ya, kamu tuh sudah mengganggu sistem. Dan berharap orang lain, perempuan-perempuan lain tidak mengikuti jejak Amel. Karena sistem ini sudah sedemikian bertahan begitu lama dan orang sebenarnya merasa nyaman, baik laki-laki maupun perempuan. Nah perempuan-perempuan ini bahkan mengatakan bahwa, Mbok ya jangan ngelawan, terima aja. Dan inilah yang menyebabkan sebetulnya sistem ini bertahan begitu lama. 3 pihak yang menurut saya terlibat di dalam skandal ini, dalam konspirasi ataupun jaringan kejahatan ini adalah pertama-tama Dewas, BPJS, kedua adalah DJSN, ketiga adalah mungkin adalah kantor di sekitar kepresidenan. Ya. Pertama kenapa Dewas? Dewas itu adalah seperti tadi disampaikan oleh Amel secara sangat getir, itulah pihak yang membela apa yang dilakukan oleh salah seorang anggota Dewas yang namanya SAB itu, sehingga ini bisa terjadi sedemikian dramatis. Saya ulang apa yang disampaikan Amel, begitu dia sampaikan kepada Dewas, yang terjadi adalah dia diskors, kedua dia adalah ditawari PHK. Dan sampai sekarang sebetulnya tidak ada perlindungan sedikit pun dari Dewas BPJS Ketenagakerjaan terhadap Amel. Dan yang harus diketahui adalah salah seorang anggota Dewas yang bernama Pompida, itu memang menyerang secara melalui media sosial terhadap apa yang dia sebut sebagai Amel melakukan persekusi terhadap SAB ya. Jadi bukan dipulihkan nama baiknya oleh Dewas, karena Dewas sudah mengatakan dia diskors, tapi sekarang terbukti bahwa sebetulnya yang bersalah bukan Amel, dan ternyata itu tidak dipulihkan, tapi lebih dari itu dia diserang. Nah yang lebih parah adalah DJSN. DJSN itu sudah tadi dikatakan oleh Pak Haris membentuk tim panel, tapi yang diserahkan kepada Presiden hanya surat pengunduran diri dari SAB. Hasil tim panel sampai sekarang disembunyikan. Padahal saya sudah dapat informasi, tim panel itu terdiri dari 5 orang ya Mel ya. 5 orang yang diminta untuk menilai apakah SAB itu memang melakukan perbuatan tercela atau tidak. Ya, jadi DJSN membentuk tim panel untuk menilai apakah SAB melakukan tindakan tercela atau tidak. Saya sudah tahu hasilnya dari tim panel tersebut. Tim panel sebetulnya sudah tiba pada kesimpulan bahwa memang ada tindakan maksiat dilakukan oleh SAB. Tim panel menyatakan ada tindakan maksiat dilakukan oleh SAB terhadap Amel. Nah, hasil laporan itu diserahkan oleh tim panel kepada DJSN. Sampai sekarang
laporan tersebut tidak bisa diperoleh oleh Amel. Ketika Amel meminta ke DJSN, DJSN menolak. Bukan menolak, mengatakan belum bisa dikeluarkan. Kenapa belum bisa dikeluarkan? Ini jawaban yang menarik. Karena ketua DJSN sakit, dioperasi di rumah sakit. Bayangkanlah sebuah organisasi sebesar itu, ketika ketuanya sakit, tidak ada pejabat yang bisa diberi mandat untuk menjalankan fungsi sebagai ketua DJSN. Sehingga laporan itu tidak bisa keluar kepada Amel. Dan ketiga adalah yang harus kita curigai adalah apa yang dikatakan oleh Pak Haris itu. Bagaimana mungkin akhirnya kepres yang keluar hanya didasarkan kepada permohonan pengunduran diri dari SAB. Dan mengabaikan sama sekali adanya surat dari Amel dan juga surat Amel kepada DJSN dan semua pemberitaan Anda semua yang sebetulnya harusnya diketahui oleh kantor kepresidenan. Saya setuju kalau dikatakan oleh Pak Haris, barangkali Pak Presiden nggak tahu ketika mengeluarkan kepres itu. Barangkali dia nggak tahu. Tapi artinya memang kantor diskit, mungkin sekretariat negara, Seknek, itu tidak menyampaikannya, tidak mempelajari secara bertanggung jawab. Sehingga akhirnya keluarlah sebuah surat yang sekedar mengatakan menerima pengunduran diri secara terhormat. Jadi bayangkan kejahatan seksual selama 2 tahun itu diakhiri dengan pengunduran diri secara terhormat. Buat saya ini adalah saya setuju bahwa ini adalah sebuah skandal yang harus dibongkar kenapa ini bisa sampai terjadi. Upaya hukum yang sudah kita lakukan yaitu laporan ke Barreskrim pada tanggal 2 Januari. Pasal mengenai laporan yang kita laporkan adalah pasal 294 ayat 2, yaitu mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya. Sampai saat ini memang belum ada panggilan untuk dilakukan BAP ya. Namun saya mendapat informasi berkas perkara dilemparkan ke Polda Metro Jaya. Bagi saya nggak ada masalah mau dilimpahkan ke Polda atau di Barreskrim, yang jelas bukti-bukti kita cukup kuat. Untuk itu juga kemudian kemarin kita baru saja mendaftarkan gugatan secara perdata, yaitu perbuatan melawan hukum, di mana tergugatnya itu ada 3. Di sini satu yaitu tergugat 1 Safri Adnan Baharudin, kedua Aditya Warman, dan ketiga Guntur Wicaksono selaku ketua Dewas. Mereka saya anggap telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam 1365 KUH Perdata, juga pasal 52 huruf C Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS mengenai perbuatan tercela. Tergugat pertama si Safri Adnan Baharudin yang secara langsung ya kami duga telah melakukan perbuatan tercelanya tersebut. Kemudian yang kedua Aditya Warman yang seharusnya sebagai juga anggota Dewas melakukan perlindungan lah terhadap Amel, yang justru pertama kali mendapat laporan atau curhatan atau teriakan lah dari Amel, akan tetapi dia sama sekali tidak menggubris, itu bahkan cenderung seperti memberikan jalan kepada tergugat 1 untuk silakan lanjut gitu kan. Kemudian puncaknya Guntur Wicaksono selaku ketua Dewas yang telah melakukan skorsing pada saat itu dan kemudian menindaklanjutinya dengan PHK. Saya jelas sebagai lawyer yang juga saya bisa menangani mengenai PHI ketenagakerjaan. Di situ pada saat memanggil Amel itu jelas potensi di PHK karena tidak ada skorsing kemudian dicabut skorsing, nggak ada. Dari skorsing itu pasti PHK. Setelah kemudian ramai di media sosial, mereka merevisi. Sampai sekarang terakhir mereka merevisi mengatakan bahwa kami tidak mem-PHK Amel. Bahkan kami mempersilakan Amel masuk. Itu suatu hal yang lucu. Kalau kita mengerti ketenagakerjaan, orang yang diskorsing pasti ada sesuatu salah. Ketika salah, pasti lanjutnya PHK. Ketika misalkan Amel kemudian tidak mau tanda tangan mengenai perjanjian bersama untuk PHK atau mengundurkan diri itu, ya seharusnya mereka tetap mem-PHK. Ini malah memberikan jalan kepada Amel, silakan masuk. Setelah media massa ramai memantau, ini suatu hal yang lucu. Gitu. Gugatan material yang saya ajukan di sini adalah ganti rugi, yaitu material sebesar Rp3.700.000 dan imaterial sengaja saya buat 1 triliun. Mengapa saya buat 1 triliun ini? Yaitu pertama bahwa harga diri dan kehormatan Amel itu tidak bisa dinilai dengan uang, gitu ya. Jadi dan saya yakinlah mereka juga tidak mampu untuk membayar ini. Ini adalah suatu peringatan keras buat para katakanlah para penjahat seksual gitu, bahwa nggak bisa main-main untuk memulihkan harga diri, kehormatan, di mana akan mendapat traumatik seumur hidup klien saya. Maka di sini saya berani menunjukkan tuntutan sebesar 1 triliun.
di sini Amel bukan mencari uang sama sekali. Kalau mencari uang kita bisa gugat 1 miliar, 100 juta, 200, tidak sama sekali. Di sini yang kita tuntut adalah mengenai kehormatan traumatik yang akan dialami Amel seumur hidup. Masalah dia bayar tidak bayar, saya yakin juga mereka tidak mampu bayar. Akan tetapi di sini penghukuman juga yang harus mereka rasakan. Bahwa Amel mengalami trauma ini, cap, stigma, yang menghina ada, mencemooh ada, ya memang yang simpati juga banyak juga. Di sini yang harus mereka juga tahu bahwa perbuatan mereka adalah harus dihukum dengan 1 triliun tersebut. Kenapa si Syafri, saya sebut saya namanya ya, itu memperoleh perlindungan? Dan dari apa yang saya pelajari, dari kami pelajari, dari berbagai data, memang menunjukkan bahwa jangan-jangan ini ada kaitannya dengan power Syafri yang sangat besar. Dia itu misalnya di Dewan Pengawas sendiri adalah seseorang yang sangat ditakuti, sangat terasa perlindungan terhadap dia dalam berbagai pertemuan. Pertanyaannya adalah sebetulnya apa yang dia miliki sehingga dia sangat menakutkan baik buat Dewas, buat DJSN, dan kantor kepresidenan. Ingat bahwa 2 tahun yang lalu pernah ada petisi terhadap SAB untuk menurunkan dia yang dilakukan oleh para deputi di Dewas, deputi di BPJS, dan itu gagal karena surat itu tidak pernah sampai ke presiden. Jadi ada sesuatu pasti, bargaining power yang dimiliki oleh SAB sehingga orang sedemikian takut kalau dia sampai diperlakukan dengan cara yang barangkali sebetulnya memalukan dia. Jadi dia betul-betul mendapat perlindungan. Jadi ada faktor X yang kita sih kurang lebih menduga ini ada kaitannya dengan kekuatan dia dalam menentukan anggaran dan seterusnya ya. Tapi itu harus dipelajari oleh teman-teman sendiri. Mungkin itu harus kita sampaikan ke KPK barangkali ya. Berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dia lakukan. Jangan pernah lupa dia adalah seorang auditor senior di BPK dulunya, ambassador di WTO, dan staf ahli Menteri Keuangan. Jadi orang yang menurut saya punya power yang sangat besar, dan dia berulang kali bilang bahwa kalau saja bukan karena dia, sebetulnya BPJS Ketenagakerjaan itu hasil audit BPK-nya seharusnya disclaimer. Tapi karena dialah maka BPS Ketenagakerjaan itu WTP. Jadi saya ingin mengatakan bahwa orang ini memang bukan main-main, tapi ya seharusnya buat kita sih betapapun powerfulnya dia seharusnya tidak diperlakukan dengan cara se-privilege ini. Ya memang banyak banget pertanyaan, kenapa saya nggak resign aja dari awal kalau sudah mengalami tindakan pelecehan seperti itu. Kalau saya resign berarti saya kehilangan memang impian pekerjaan saya, karir saya, dan justru saya mau menyelamatkan BPJS Ketenagakerjaan di sini, yang artinya mempunyai atasan yang mempekerjakan bawahannya tidak sesuai dengan job desk-nya. Saya hanya ingin bekerja, sekali lagi, saya hanya ingin menggunakan otak saya. Kalau memang atasan saya menginginkan hal yang lain, saya sudah berkali-kali bilang saya tidak bisa. Tapi dia terus memaksa, akhirnya memang yang banyak saya gagalkan, tapi dia berhasil yang 4 kali itu. Di mana yang pertama dan kedua dia sudah menjanjikan untuk tidak akan melakukannya lagi. Oke, saya maafkan. Saya coba kembali lagi bekerja seperti biasa dengan profesional. Tapi lagi-lagi dia seolah-olah mengaburkan. Saya tidak usah mengerjakan semua sesuai SK. Tapi saya hanya boleh untuk dia. Jadi dia seolah-olah menekankan sekali lagi kalau saya di sini bekerja untuk dia, untuk melayani dia, dan saya tolak. Semakin saya tolak, dia semakin menyudutkan saya dengan alasan saya tidak profesional pekerjaan. Dan saya di sini sangat, ya mungkin tipikal pribadi saya juga, ya memang kalau saya resign, apakah saya bisa mendapatkan pekerjaan di lembaga pemerintah? Itu kan prosesnya sangat panjang, apalagi saya sudah berumur, di mana proses untuk menjadi karyawan tetap di BPJS Ketenagakerjaan sendiri itu dibatasi di umur 26. Lalu dari situ saya berusaha sendiri untuk minta kepada atasan saya dari job internal rekrutmen untuk ditempatkan di divisi yang memang bukan dia atasannya. Saya sudah mencoba pendekatan kepada Dewan Pengawas yang lainnya juga, tapi saya tidak mengerti. Pernah ada 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali SAB salah kirim di grup WhatsApp yang isinya dewas-dewas.
itu ada 2 dewas yang harusnya membaca, yaitu Pak Adit sendiri dan Pak Pompida. Mereka tahu akan kelakuan SAB selama ini terhadap saya. Bahkan lebih mengerikannya lagi, itu bukannya di counter atau saya dipanggil, mereka itu aware, mereka membiarkan. Saya di sini sudah berkali-kali mengibarkan bendera SOS, apalagi dengan 3 kali SAB salah kirim di grup WhatsApp yang berisi dewas-dewas yang lain. Kenapa mereka menutup mata? Kenapa mereka seolah-olah seksual itu adalah suatu hal yang lumrah dilakukan oleh sekretaris, lumrah dilakukan oleh asisten? Apakah memang seperti itu di Dewan Pengawas? Apakah memang seperti itu di tempat pekerjaan yang lain? Saya punya beberapa track record. Saya bukan sekretaris abal-abal. Saya pernah di Pertamina, saya pernah di Batik Air, Lion Air. Tidak ada satupun atasan yang menggunakan kekuasaannya untuk melakukan seks. Apakah justru di pemerintah sendiri yang melakukan itu, pejabat-pejabatnya? Ini kan sangat tidak benar, dan itu sudah diketahui oleh Dewan Pengawas yang lain, tapi mereka bukannya memanggil saya, tapi mereka selalu mendiamkan, dan sepertinya itu hal-hal yang lumrah, dan justru saya sangat terkesan, saya memang dijadikan umpan untuk SAB supaya SAB senang dengan perjalanan dinas seperti dengan saya, semua lancar, tidak marah-marah lah dia, tidak, pokoknya happy terus kalau bisa mendekatkan dengan saya. Jadi apakah ini tidak adil? Karena akhirnya saya berontak, saya muak, saya lalu menyampaikan hal tersebut. Itu bukan suatu hal yang gampang, dan ternyata penerimaannya memang masih seperti ini. Saya alami sendiri nih, terjadi di teman-teman dekat saya. Mereka juga mempunyai opini yang justru menyalahkan saya sebagai perempuan. Kalau begitu harusnya bagaimana yang benar? Saya berarti harusnya diam saja dan menerima atas perlakuan eksploitasi seks itu. Sedangkan kalaupun ada RUU PKS, mungkin ini sebabnya saya jadi berpikir dan menganalisis sendiri, ya mungkin RUU PKS itu jadi hambatan buat pejabat-pejabat yang memang sudah lumrah melakukan hal seperti itu dengan sekretaris bawahannya. Karena di situ kasus saya masuk sekali kalau memang RUU PKS segera disahkan. RUU PKS itu sangat menjamin dan sangat membela akan kondisi psikis korban, bukan semata-mata menghukum pelaku. Jadi saya sangat mengharapkan untuk RUU penghapusan kekerasan seksual itu segera disahkan. Ya mungkin tidak semuanya bisa speak up dan berani, saya memilih untuk melawan.